Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari dengan NIM J 500210015 dari kelompok 2 anatomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nervi cranialis. Jadi, nervi cranialis itu terdapat 12 nervus. Yang pertama terdapat nervus olfactorius. Nervus ini berasal dari telencephalon. Nervus ini keluarnya dari lamina et foramina cribosa. Nervus olfactorius ini mempunyai fungsi yaitu SVA atau sebagai penghidu atau penciuman. Klinis pada nervus ini dinamakan sebagai anosmia. Anosmia atau hilangnya kemampuan menghidu karena lesi di nervus 1. Yang kedua terdapat nervus opticus. Nervus opticus ini berasal dari diencephalon yang keluar dari canalis opticus. Nervus ini memiliki fungsi sebagai SSA atau penglihatan. Klinis pada nervus ini yaitu yang pertama terdapat anopsia atau buta total, lesinya di nervus opticus. Yang kedua terdapat hemianopsia binasal atau buta sebagian, lesinya pada chiasma opticus secara horizontal. Yang ketiga terdapat hemianopsia bitemporal, yaitu buta sebagian, lesinya pada chiasma opticus secara vertikal. Dan yang keempat terdapat hemianopsia homonim atau buta sebagian, lesinya pada tratus opticus atau radiatio opticum. Kemudian yang ketiga terdapat nervus yang ketiga yaitu nervus oculomotorius. Nervus ini berasal dari bawah colliculus inferior. Nervus ini keluar dari viscera orbitalis superior. Fungsi dari nervus ini yaitu yang pertama sebagai GSE atau gerakan otot bola mata, yang kedua sebagai GVE atau kontraksi pupil, dan yang ketiga kontraksi pupil dan akomodasi lensa. Klinis pada nervus oculomotorius ini terdapat ptosis. Ptosis yaitu lesi pada musculus levator palpebral superior sehingga kelopak mata atas ini tidak bisa dibuka atau susah untuk membuka ke atas. Kemudian terdapat juga strabismus divergen yaitu juling dengan bola matanya ke arah temporal atau lateral. Kemudian yang ke 4 terdapat nervus trochlearis. Nervus ini berasal dari samping pons. Nervus ini keluarnya yaitu dari viscera orbitalis superior. Fungsi dari nervus trochlearis adalah sebagai GSE atau depresi bola mata. Kemudian yang kelima terdapat nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini ada 3 yaitu nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis. Nervus ini keluarnya pada nervus ophthalmicus keluarnya dari viscera orbitalis superior. Kemudian pada nervus maxillaris keluarnya dari foramen rotundum, dan nervus mandibularis ini keluarnya dari foramen oval. Pada nervus ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama sebagai GSA atau sensasi scalp, colideae, kornea, cavum nasi, sinus paranasal, yaitu pada nervus ophthalmicus. Kemudian yang pada nervus maxillaris memiliki fungsi sebagai GSA, yaitu sensasi kulit wajah sekitar maksila, bibir atas, gigi maksila, sinus maxillaris, dan palatum.
Kemudian pada nervus mandibularis memiliki fungsi GSA, yaitu sensasi kulit wajah di sekitar mandibula, bibir bawah, gigi mandibula, dan mukosa mulut. Pada nervus mandibularis juga memiliki fungsi sebagai SVE atau otot mastikasi. Kemudian yang keenam terdapat nervus abdusen. Nervus abdusen ini berasal dari lateral dari foramen cacum. Keluarnya dari visura orbitalis superior. Pada nervus ini memiliki fungsi yaitu GSE atau musculus rectus lateralis yang memutar bola mata ke arah lateral. Pada nervus yang kelima, nervus trigeminus tadi itu memiliki klinis, yaitu dinamakan Ramsay-Hunt syndrome atau infeksi akibat herpes. Kemudian yang keenam tadi, lanjutin yang keenam itu ada nervus abdusen. Nervus abdusen sudah dijelaskan bahwa fungsinya adalah GSE. Kemudian nervus abdusen ini memiliki klinis yang dinamakan strabismus konvergen atau juling dengan bola mata ke arah nasal atau medial. Kemudian yang ketujuh terdapat nervus facialis. Nervus ini memiliki fungsi yang pertama terdapat SVA atau ekspresi wajah. Yang kedua SVA, perasa 2/3 anterior lidah. Dan yang ketiga GVE atau kelenjar hidung. Pada nervus facialis ini memiliki klinis yang dinamakan strabismus pada nervus facialis ini memiliki klinis yang dinamakan sebagai Bell spasii. Bell spasii yaitu lesi nervus facialis sehingga membuat otot wajah mengalami kelemahan. Kemudian yang kedelapan terdapat nervus vestibulocochlearis. Nervus vestibulocochlearis ini dibagi menjadi dua, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pada nervus vestibularis memiliki fungsi sebagai SSA atau keseimbangan pergerakan. Pada nervus cochlearis memiliki fungsi sebagai SSA atau pendengaran dari organ spiral. Kemudian yang ke-9 adalah nervus glossopharyngeus. Nervus glossopharyngeus ini berasal dari medula oblongata, sedangkan keluarnya dari foramen jugulare. Nervus ini memiliki fungsi yaitu sebagai SVE atau mastikasi, sebagai GVA atau glandula parotis, dan sebagai SVA atau perasa sepertiga posterior lidah. Kemudian yang ke-10 terdapat nervus vagus. Nervus vagus ini berasal dari medula oblongata, keluarnya dari foramen jugulare. Nervus ini memiliki fungsi yaitu sebagai GVE atau otot polos kardiopulmoner. Kemudian yang ke-11 yaitu nervus accessorius. Nervus ini berasal dari medula spinalis dan keluarnya dari foramen jugulare. Nervus ini memiliki fungsi yaitu sebagai GSE atau musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Kemudian yang terakhir nervus yang ke-12 yaitu nervus hypoglossus. Nervus ini berasal dari medula oblongata dan keluarnya dari kanalis nervi hypoglossus. Nervus ini memiliki fungsi yaitu sebagai GSE atau otot intrinsik dan ekstrinsik lidah, kecuali pada musculus palatoglossus. Sekian penjelasan 12 nervi cranialis dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.